Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fairiza Ristina Diva Trisadi Aulinanta dengan NIM 25316901008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi kesehatan, ekonomi mikro, dan ekonomi makro dengan judul Analisis Ekonomi Kesehatan melalui pendekatan mikro dan makro dalam pelayanan kesehatan. Nah, yang pertama, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga, fasilitas, maupun pembiayaan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kesehatan tidak selalu dapat memenuhi secara kebutuhan secara optimal. Nah, oleh karena itu, diperlukan pendekatan ekonomi dalam pengelolaan kesehatan agar pelayanan dapat berjalan secara efisien dan merata. Nah, selanjutnya, permasalahannya ini, dalam sektor kesehatan masih terdapat berbagai permasalahan, seperti keterbatasan sumber daya, ketimpangan akses layanan, serta adanya inefisiensi dalam pelayanan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesehatan belum berjalan secara optimal dan membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk mengatasinya. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai konsep ekonomi kesehatan, peran ekonomi mikro dan makro, serta hubungan ketiga antara ekonomi kesehatan, ekonomi mikro, dan ekonomi makro dalam meningkatkan efisiensi dan pemerataan pelayanan kesehatan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas ekonomi kesehatan terlebih dahulu. Ekonomi kesehatan merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang terus meningkat. Fokus utama dari ekonomi kesehatan adalah mencapai efisiensi, efektivitas, serta pemerataan dalam pelayanan kesehatan. Nah, dalam praktiknya, ekonomi kesehatan ini melibatkan berbagai pihak, yaitu pasien sebagai pengguna layanan, tenaga kesehatan sebagai penyedia, dan pemerintah sebagai pengatur sistem kesehatan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kebutuhan kesehatan itu dapat dipenuhi, sehingga diperlukan pengambilan keputusan yang tepat dalam menentukan prioritas pelayanan. Yang kedua, selanjutnya akan saya bahas tentang ekonomi mikro. Ekonomi mikro dalam sektor kesehatan berfokus pada perilaku individu, yaitu pasien dan penyedia layanan kesehatan dalam mengambil keputusan. Nah, permintaan layanan kesehatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi bukan dari satu faktor aja, itu dari berbagai faktor seperti pendapatan, kondisi kesehatan, dan akses terhadap layanan. Sedangkan penawaran itu dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga medis, fasilitas, serta teknologi. Selain itu, dalam sektor kesehatan terdapat fenomena asimetri informasi, di mana tenaga kesehatan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pasien tersebut. Jadi terdapat juga moral hazard, yaitu ketertundungan seseorang menggunakan layanan kesehatan secara berlebihan karena biaya ditanggung oleh pihak lain seperti asuransi. Hal ini menyebabkan keputusan dalam pelayanan kesehatan tidak selalu berjalan seperti mekanisme pasar pada umumnya. Nah, itu ekonomi mikro, dan selanjutnya saya akan membahas tentang ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini dalam kesehatan membahas sektor kesehatan dalam skala yang lebih luas, terutama terkait kebijakan dan pembiayaan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan melalui anggaran, subsidi, serta program jaminan kesehatan. Selain itu, kesehatan juga berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat.
masyarakat yang sehat itu cenderung lebih produktif dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, besarnya anggaran kesehatan tidak selalu menjamin efektivitas jika tidak dikelola dengan baik. Nah, itu dia yang saya bahas tentang ekonomi kesehatan, ekonomi mikro, dan ekonomi makro. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan ketiganya dari ekonomi kesehatan, ekonomi mikro, dan ekonomi makro. Ekonomi mikro dan makro memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam sistem pelayanan kesehatan. Ekonomi mikro itu menjelaskan perilaku individu dalam menggunakan layanan kesehatan, sedangkan ekonomi makro itu memberikan kerangka kebijakan dan pembiayaan secara luas. Nah, ekonomi kesehatan itu berperan sebagai penghubung antara keduanya dalam menciptakan sistem pelayanan yang optimal. Nah, tapi tanpa kedekatan mikro, kebijakan yang dibuat bisa menjadi tidak realistis. Sebaliknya, tanpa pendekatan makro, sistem kesehatan menjadi tidak terarah. Nah, itu dia ya, hubungan antara ketiganya. Dan selanjutnya, saya ini menganalisis dalam pelayanan kesehatan itu terdapat trade-off antara efisiensi dan pemerataan. Efisiensi itu menekankan penggunaan sumber daya secara minimal dengan hasil yang maksimal. Sedangkan pemerataan menekankan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Jika terlalu fokus pada efisiensi, maka sebagian masyarakat berisiko tidak mendapatkan layanan yang layak. Sebaliknya, jika terlalu fokus pada pemerataan, dapat terjadi pemborosan sumber daya. Nah, oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kedua aspek tersebut agar sistem pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal. Jadi, kesimpulannya, ekonomi kesehatan memiliki peran penting dalam pengelolaan pelayanan kesehatan dengan dukungan ekonomi mikro dan makro. Ketiga konsep ini saling berkaitan dalam menciptakan sistem yang efisien dan merata. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara efisiensi dan pemerataan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan. Nah, itu materi yang saya jelaskan, itu saya mendapat referensi dari beberapa jurnal yang saya dapat dari Google Scholar juga. Jadi saya mencari referensi dari jurnal-jurnal tersebut, lalu saya menjadikan jurnal tersebut di materi dan saya analisis. Nah, itu materi yang saya jelaskan, semoga kalian dapat memahami semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.